Sobat-sobatnya, ini merupakan statistik usulan kebutuhan ASN tahun 2024 cut off 31 Januari 2024. Kalau misalkan kita melihat untuk usulan kebutuhan ASN 2024, ini banyak juga daerah yang mengusulkan untuk formasi CPNS guru, teman-teman. Nah, di sini nanti kita akan mengetahui lebih lanjut, yaitu untuk cek jumlah formasi CPNS dan juga P3K 2024 di berbagai macam daerah, dan juga mengetahui yaitu daftar daerah mana saja yang membuka pendaftaran CPNS guru dan kriteria guru honorer yang seperti apa yang bisa mendaftar CPNS 2024. Silahkan simak video ini sampai selesai. Namun sebelum kita lanjutkan, perlu saya ingatkan, bagi teman-teman yang mungkin baru saja menemukan channel ini, silakan klik tombol subscribe-nya dan aktifkan notifikasi loncengnya, sehingga nanti jika ada update video terbaru, kalian tidak akan ketinggalan informasi. Baiklah sobat-sobatnya, kalau misalkan di sini kita cek yaitu untuk usulan kebutuhan ASN tahun 2024 cut off 31 Januari 2024, yang mana di sini nanti diperpanjang untuk masa pengajuan usulan kebutuhan ini adalah sampai dengan tanggal 9 Februari 2024. Semoga saja Pemda kita yang belum mengajukan usul kebutuhan ini nanti akan mengajukan sebelum batas waktu ditutupnya ini, teman-teman. Kemudian untuk usulan kebutuhan ASN ini adalah sudah mencapai 1,2 jutaan. Nah, di sini adalah untuk kebutuhan instansi pusat ada sekian. Kemudian untuk yang instansi daerah ada sekian. Nah, untuk CPNS daerah banyak juga yang mengusulkan untuk formasi CPNS guru ya. Ada 20.618. Kemudian nakes juga ada CPNS, kemudian teknis juga ada CPNS. Begitu juga untuk yang P3K, ini adalah merupakan data hasil usulan dari berbagai macam daerah, teman-teman. Nah, di sini kita akan melihat yaitu untuk jumlah usulan dari beberapa daerah ini kira-kira seperti apa, dan juga daerah mana saja yang mengusulkan untuk kebutuhan CPNS 2024. Dikarenakan teman-teman tentunya ini kita manusiawi ya, yaitu daripada mendaftar CPNS, kalau misalkan ada kesempatan untuk mendaftar daripada P3K ya, untuk mendaftar CPNS, mendingan di sini kita akan memilih untuk yang daftar CPNS kan. Oke sobat-sobatnya, di sini untuk yang pertama teman-teman saya ajak untuk main-main ke Kabupaten Ngawi, teman-teman. Nah, di sini di Kabupaten Ngawi rencananya seleksi CASN 2024 Pemkab Ngawi usulkan 723 formasi ke BKN. Nah, kira-kira untuk perinciannya itu seperti apa? Nah, coba kita cek seperti yang kita kutip dari Radar Madiun, teman-teman. Yang mana untuk ratusan formasi itu terbagi menjadi dua kategori, yaitu 566 ini adalah untuk formasi CPNS. Kemudian yang 157 adalah porsi pegawai pemerintah dengan perjanjian kerja atau P3K. Khususnya P3K itu adalah P3K teknis, teman-teman. Selanjutnya untuk formasi CPNS itu terbagi ke dalam 187 teknis, 282 untuk formasi CPNS guru, dan 97 ini adalah untuk formasi CPNS tenaga kesehatan. Jadi selamat bagi teman-teman yang berada di Kabupaten Ngawi atau mungkin yang berniat untuk mendaftar ke Ngawi. Di sini dibuka yaitu pendaftaran CPNS guru, yaitu formasinya ada 282. Demikian juga untuk yang teknis 187 dan juga kesehatan ada 97, teman-teman. Dan selanjutnya seperti yang kita kutip dari pernyataan Kepala BKD Ngawi ya, yang mana di sini adalah terkait tentang kekurangan guru dan juga tenaga kesehatan. Kondisi ini nanti coba diatasi melalui CPNS. Formasi CPNS-nya cenderung memfasilitasi untuk teman-teman yang fresh graduate. Dalam usulan tercantum berbagai lowongan teknis seperti peranata komputer, kemudian juga ada tata ruang, teman-teman. Jadi untuk teman-teman yang di Ngawi nanti akan ada formasi kira-kira rinciannya seperti ini. Semoga nanti disetujui oleh BKN dan Kemenpan RB ya. Selanjutnya teman-teman, di sini saya ajak untuk berjalan-jalan yaitu ke pemerintah Kabupaten Karimun, teman-teman. Nah, penerimaan CPNS 2024 di Karimun BKPSDM ini telah mengusulkan yaitu 2.369 formasi. Kalau misalkan di sini kita lihat ya, seperti yang kita kutip dari Tribun Batam, ini adalah di Karimun, bahwasanya di sini ada 2.369 formasi untuk CPNS dan juga P3K. Nah, dari jumlah tersebut ini adalah disebut untuk usulan CPNS hanya 116 formasi. Ini adalah dengan jabatan tenaga kesehatan ini adalah 11 formasi, dan jabatan teknis ini 105 formasi.
Sedangkan untuk P3K sebanyak 2.253 formasi dengan rincian jabatan tenaga guru 416 formasi, kemudian tenaga kesehatan 387 formasi, dan juga tenaga teknis ini ada 1.450 formasi teman-teman. Selanjutnya teman-teman saya ajak untuk berjalan-jalan ke Kapuas Hulu ya. Seperti yang disampaikan yaitu Kapuas Hulu ini mengajukan 3.124 pegawai untuk penerimaan CPNS dan juga P3K tahun 2024 teman-teman. Nah, di sini seperti yang disebutkan ya, untuk jumlah 3.124 itu terdiri dari 258 untuk CPNS dan P3K ini 2.865 teman-teman. Nah, dari jumlah tersebut diperincikan untuk formasi CPNS itu adalah untuk tenaga teknis 162, guru ini ada 53 orang. Jadi di sini dibuka CPNS guru ada 53 formasi ya. Tenaga kesehatan ini ada 43 orang teman-teman. Nah, sedangkan untuk kuota P3K itulah tenaga teknis ini 1.562 orang, guru 1.126, dan tenaga kesehatan ini 177 formasi ya. Dan diharapkan di sini nanti untuk sejumlah 3.124 ini nanti bisa memenuhi kebutuhan pegawai yang ada di Kapuas Hulu. Dan selanjutnya di sini kita akan berjalan-jalan yaitu ke Dompu teman-teman. Pemda Dompu ini mengajukan hampir 2.000 formasi ASN tahun 2024 seperti yang kita kutip dari Dompu Suara NTB ya. Ini adalah dari Dompu ini telah mengajukan usulan untuk formasi ASN tahun 2024. 1.962 orang formasi diusulkan, yang mana 750 orang diantaranya untuk formasi CPNS, cukup banyak juga ya ini, dan 1.212 ini untuk formasi pegawai pemerintah dengan perjanjian kerja. Seperti yang disampaikan oleh Kepala Bidang Pengembangan Pegawai BKD dan PSDM Kabupaten Dompu, di sini dikonfirmasikan di hari Kamis kemarin, yaitu untuk usulan itu telah disampaikan pada hari Rabu tanggal 31 Januari kemarin. Sesuai batas akhir ya, namun di sini diperpanjang ya sampai dengan nanti tanggal 9 Februari teman-teman. Kemudian formasi itu terdiri dari CPNS dan juga P3K. Nah, ini adalah untuk CPNS ada 750 orang. Dari formasi tersebut tuh 500 orang ini adalah untuk teknis, kemudian tenaga guru ada 50 orang, dan juga formasi tenaga kesehatan ada 200 orang ya. Kemudian untuk P3K itu ada 1.212 orang. Ini adalah untuk teknis ada 612, guru ada 200, kemudian tenaga kesehatan ini ada 400 teman-teman. Nah, di daerah ini juga dibuka untuk CPNS guru ya. Dan berikutnya di sini kita akan berjalan-jalan ke Pemkot Mataram ya. Nah, perincian formasi CPNS 2024 dan juga P3K, kabar gembira untuk teman-teman tenaga honorer kategori 2. Seperti yang kita kutip dari gpnn.com, yaitu untuk jumlah formasi ini di 2024 dan juga P3K ini ada 685 formasi ya. Nah, di sini disampaikan kemarin tanggal 31 Januari 2024 diperinci 685 formasi itu menjadi dua dibaginya, yaitu 102 adalah untuk CPNS dan 583 ini adalah untuk formasi P3K. Nah, untuk CPNS itu 102 terdiri dari 80 formasi untuk tenaga teknis, 9 formasi untuk tenaga pendidik. Artinya semoga saja ini adalah untuk CPNS ya. Nah, teman-teman, ini adalah untuk guru ya. Jadi formasi untuk tenaga pendidik guru ada 9, kemudian sisanya 13 ini adalah untuk tenaga kesehatan. Untuk P3K 583 itulah tenaga harian kontrak atau THK dan juga honorer K2 sejumlah 351. Kemudian 59 formasi untuk non THK 2, 96 formasi guru, dan juga nakes ini ada 87 formasi ya. Dan selanjutnya sekarang saatnya kita untuk berjalan-jalan ke Solo teman-teman. Pemkot Solo ini mengusulkan rekrut 250 CPNS 2024. Nah, untuk perinciannya itu kira-kira seperti apa? Nah, di sini untuk di Solo itu adalah untuk kuota calon pegawai negeri sipil itu 250 lowongan. Ini ke pemerintah pusat ya sudah diajukan. Sedangkan untuk yang P3K ini ada 500 lowongan.
Jadi P3K 500, CPNS ada 250 ya. Seperti yang kita kutip dari Kepala BKPSDM Solo, yaitu Bapak Dwi Arianto, disampaikan inilah CPNS 750. Kemudian berikutnya di sini untuk lowongan CPNS yang diusulkan itu untuk tenaga teknis, kemudian pengelolaan fungsi keuangan, perpajakan, teknis konstruksi bangunan, kemudian pengawasan, penegak hukum, dan juga pengelolaan data ya. Nah, kemudian beliau mengatakan tenaga kesehatan dan pendidik ini sudah tercukupi pada seleksi CPNS CASN tahun-tahun sebelumnya. Sedangkan untuk lowongan P3K itu diprioritaskan untuk honorer atau non ASN, meliputi tenaga teknis, kemudian tenaga kesehatan, dan juga tenaga bidang pendidikan ya. Dan berikutnya untuk di daerah Oku Timur ya, ini adalah diminta bersiap-siap. Ini akan dibuka 200 sampai 300 formasi CPNS 2024 di Kabupaten Oku Timur, teman-teman. Namun untuk perinciannya di sini belum dijelaskan. Semoga saja di sini nanti juga banyak ya untuk formasi gurunya, entah itu CPNS maupun juga untuk yang P3K. Nah, berikutnya Pemkat Bantul ini akan membuka lowongan 800 CPNS dan juga P3K di tahun 2024. Ini adalah untuk rencananya ada 800 CPNS dan juga P3K di sini seperti yang disampaikan oleh Bapak Kepala BKPSDM-nya ya. Namun untuk perinciannya ini kita nanti menunggu informasi lebih lanjut. Kemudian Pemprov Kalsel ini menghitung usulan kuota CPNS 2024. Pemkat Tala ini perkirakan ada 209 formasi. Nah, di sini meskipun belum menentukan jumlah usulan ya, namun untuk saat ini semoga saja sudah dan juga disampaikan ya kepada informasi. Dan berikutnya untuk Aceh Utara ini cukup banyak juga. Aceh Utara usulkan 3000 CPNS dan juga P3K tahun 2024. Dan usulan tersebut disampaikan kepada Kementerian Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi seperti yang disampaikan oleh pelaksana tugas Kepala BKPSDM Kabupaten Aceh Utara Bapak Faisal. Begitu juga untuk yang ada di Pemkab Kapahiang ya, umumkan rencana rekrutmen calon CPNS 2024. Nah, namun di sini ketika kita kutip informasinya ini tanggal 10 Januari kemarin, ini belum ada angka pasti untuk jumlahnya. Namun sekarang ini tentunya sudah fix teman-teman jumlahnya. Demikian, semoga saja untuk daerah-daerah yang tidak kita sebutkan di sini ini membuka banyak juga formasi ya, entah itu CPNS maupun juga P3K 2024, sehingga kita ini bisa tercover, terangkat pada tahun ini. Demikian, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.